yang bercahaya. Sesungguhnya seperti debu yang bercahaya itu adalah mungkin bukan miliaran lagi ya, karena tidak ada yang mampu menghitung ya. Jadi nggak mungkin menghitungnya. Itu sebenarnya adalah setiap titik yang mampu kita lihat itu sebenarnya adalah matahari dengan seluruh planetnya. Jadi bisa dibayangkan itu berapa miliar matahari beserta planetnya, berarti berapa ratus miliar planet yang ada di angkasa sana, berapa galaksi saja yang ada di sana. Jadi betapa kaya dan maha besarnya Allah. Itu yang dimaksud. Dan setiap dari planet-planet itu ya pasti ada penghuninya, pasti ada drama seperti kehidupan kita seperti ini. Dan semua dari tiap itu semuanya manfaat. Bayangkan betapa ilmu kita itu tidak ada apa-apanya ya. Jangankan kita mengarifi manfaat dari apa yang ada di planet-planet luar sana, lawang yang ada di sekitar kita aja kita kadang nggak tahu manfaatnya. Emang kita tahu apa manfaat dari bunga? Sama tahu bunga kucing malu tuh? Bunga putri malu kan? Oh bukan kucing malu bukan. Oh tak pikir bunga malu-malu kucing gitu, bukan ya. Bunga yang kemudian kalau disentuh terus langsung nyit ya. Saya mau tanya, manfaatnya apa coba? Ada semua itu. Dan kita belum pernah tahu apa manfaatnya itu. Ya, enggak tahu kita. Padahal ada manfaatnya semua. Dan semua penyakit pun ada obatnya, dan bisa jadi obatnya di sekitar kita. Kita aja yang enggak tahu itu. Itu ya. Iya, jadi makanya saya juga kadang sering bertanya itu. Ada orang jahat banget, licik, culas, wis kudu ala wis gak pantas urip lah menurut pandangan kita. Tapi sesungguhnya itu manfaat itu di mata Allah. Ya nggak tahu manfaatnya apa. Ya Fir'aun aja manfaat kok. Fir'aun sejahat itu loh manfaat. Manfaatnya untuk apa? Ya untuk ujian bagi Nabi Musa dan orang-orang mukmin saat itu. Jadi jangan dilihat dari kejahatannya. Orang yang jahat manfaat. Orang yang miskin manfaat kok. Agar kita mau bersedekah. Orang yang sakit itu manfaat agar kita mensyukuri sehat. Jadi makanya jangan, itu hanya karena saking terbatasnya ilmu kita. Apa ayat ini? Untuk menampar kita. Supaya kita ini gak sombong, sok tahu, kayak tahu segala hal. Gak tahu. Saya mau tanya, manfaatnya semut itu apa? Tiap hari ya saman siram, saman injak, saman apa, manfaatnya apa coba? Ada itu, kita juga nggak tahu. Kayak kita sendiri yang paling bermanfaat di bumi, bisa jadi manusia ini malah jadi virus di bumi ini. Bumi dulu baik-baik saja gitu, ketika manusia datang ini rusak nih. Berarti manusia apa yang virus ini? Manusia. Kita aja yang anggap kalau batu, aduh kena ini, enggak. Bumi ini loh, virusnya itu ya kamu itu, kita ini. Baca tulisan saya, manusia virus bumi. Nah itu, biar ngeh itu. Benar, kadang kita nganggap yang gangguin karena ini. Sekarang Bali, harimau Bali dulu kan ada harimau di Bali itu. Ada. Tapi sejak tahun 1900 berapa itu sudah mulai punah. Nah, siapa yang jadi virus? Manusia. Nah, dulu baik-baik saja bumi ini, sebelum manusia datang itu baik-baik saja. Maka wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batilan. Tidaklah Allah menciptakan bumi langit seisinya ini sia-sia, enggak. Makanya ketika Allah hendak menciptakan manusia, malaikat pun bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, adakah engkau akan menciptakan manusia yang jelas-jelas merusak bumi dan menumpahkan darah? Ternyata benar kita ini rusak bumi, menumpahkan darah. Dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar.
Dan anggapan bahwa ciptaan Allah itu sia-sia itu hanya anggapan orang yang kafir, orang-orang yang ingkar terhadap karena mereka memang celaka kan di neraka. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus sholihati kal mufsidina fil ardi. Tidak sama orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang yang berbuat kerusakan. Nah, di muka bumi. Ini gini. Bentar. Jangan merasa iman dulu, jangan merasa amal soleh dulu. Kita kembalikan ayat ini dengan kacamata ayat 13-14 surat Al-Baqarah. Coba kita lihat ya. Al-Baqarah. Cara ngelihatnya gitu. Al-Baqarah. Ayat-ayat pertama tuh. Ya. Di ayat yang 11 12, kemudian juga 13. 11 12 13. Ayo siapa yang mau baca? Terjemahannya aja. Nanti kita kaitkan dengan ayat ini. Nah, yang dimaksud ayat ini ya termasuk sampai amna ja'alul muttaqina kal fujar. Jadi ketika Allah mengatakan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Loh mereka yang enggak merasa lah kalau mereka berbuat kerusakan. Ingat loh ya, satu, bahkan 10 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir itu dipercaya bahwa orang-orang Mekah itu beriman kepada Allah lah ya, mempercayai bahwa Allah itu Tuhan. Itu aja sudah mengatakan bahwa mereka beriman. Makanya ayat selanjutnya di ayat yang ke-13 coba. Yang lain siapa yang membaca? Ayat yang ke-13. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kamu akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tapi mereka tidak tahu. Nah, nanti akan kita lanjutkan di situ. Jadi kenapa sampai mereka menganggap bahwa mereka orang-orang yang beriman? Lalu mereka percaya sama Allah kok. Katanya, lo kok menyembah patung itu enggak kami sembah, itu hanya untuk perantara kami aja menyembah Allah biar lebih khusyuk gitu. Yang kedua, bagaimana mereka dianggap membuat kerusakan? Wong mereka itu setiap kali ada orang haji, ingat loh ya, sebelum Nabi Muhammad lahir itu sudah ada haji. Cuma hajinya itu diselewengkan ritualnya. Mereka bukan pakai pakaian ihram tapi telanjang bulat. Mereka tidak menyebut asma Allah tapi menyebut nama-nama dewa mereka. Tetapi mereka haji, dan orang-orang yang haji itu dari seluruh penjuru negara-negara lain yang merawat, ngasih makan, ngasih tempat tinggal itu ya Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya itu. Artinya mereka ini menganggap bahwa mereka berbuat kebaikan dan memang benar dermawan mereka. Jadi kalau kemudian dikatakan jangan berbuat kerusakan di muka bumi, loh dia tidak merusak apa-apa kok. Padahal dalam kacamata Allah yang dimaksud dengan merusak itu adalah mereka merusak akidah dengan cara apa? Yaitu tadi menyelewengkan ajaran dicampur dengan tradisi. Itu aja. Mereka ya tetap percaya Allah cuma dicampur dengan tradisi. Dengan cara misalnya kalau mau berangkat berdagang, mereka kemudian mengundi nasib dengan melempar koin ke atas. Hanya gitu-gitu aja. Nah, sampean-sampean sekarang kita ini yang kemudian mencampur adukkan antara akidah Islam dengan tradisi, hati-hati. Itulah. Jadi makanya di dalam ayat 27 28 surat Shad ini ya, surat Shad ini
Masa kami mau menyamakan antara orang-orang beriman, orang-orang yang beramal soleh dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Ya ndak sama lah. Itulah dalam kacamata Allah. Sementara dalam kacamata manusia mereka ndak mau. Ketika diperintah, kamu berimanlah seperti orang yang telah beriman. Mereka ngomong apa? Masa kami beriman kayak teman-temanmu itu, Muhammad? Itu kan Nabi Muhammad. Teman-temanmu itu orang yang kurang akal, orang-orang yang nggak sekolah, nggak pernah mondok, juga nggak hafal kitab, nggak ngerti apa-apa. Itulah kami ini lulusan mana? Kami lulusan luar biasa kok, sekolah luar biasa kami. Jadi arah itu yang kemudian menjadikan mereka menganggap bahwa, tapi kata Allah apa? Mereka itu membuat kerusakan, cuma mereka nggak sadar. Mereka itu orang-orang yang bodoh, kurang akal, tapi mereka nggak tahu. Berarti apa? Ada perbedaan kriteria apa yang dimaksud bodoh, apa yang dimaksud rusak. Gitu loh. Jadi pada lahirnya mungkin ya alim, tapi ya ternyata di mata Allah rusak. Rusak apanya? Akidahnya. Rusak apanya? Cara ibadahnya yang dicampur-campur dengan tradisi tadi. Ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu dengan penuh berkah, tapi yaitu bagi agar mereka menghayati ayat-ayatnya, agar mereka mendapat pelajaran. Ulul albab untuk orang-orang yang berakal sehat. Yang namanya akal sehat juga lagi-lagi begitu. Akal sehat menurut kriteria Allah. Akal sehat menurut kriteria Nabi Muhammad SAW. Beda dengan kriterianya siapa? Manusia-manusia itu. Jadi makanya diskursus atau jurang perbedaan pemikiran ini ya hanya orang-orang yang ngerti, yang tahu bagaimana aslinya. Oke, ada pertanyaan, silakan. Enggak, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Katanya Gus, Ya. seperti tadi dijelaskan semua yang ada di sini kita itu memang ada manfaatnya. Tadi Gus Dori menanyakan tentang rumput tumbuhan seperti madu, itu ternyata ada manfaatnya. Barusan beberapa hari yang lalu ternyata orang gila itu kalau kita melihatnya ya nggak ada manfaatnya, ternyata bagi saya pribadi itu ada manfaatnya. Kemarin beberapa hari yang lalu saya itu kan nyari info garam grosok, garam mentah itu yang murah di Kota Bangun. Nah, saya tanya orang-orang sekitar situ, tidak ada yang tahu. Nah, tiba-tiba ada orang gila itu ikut saya, ikut kemana? Ya ikut itu aja. Terus ya udah saya ajak. Nah, tiba-tiba di perjalanan saya tanya, di mana ya ada jual garam grosok? Apa itu? Garam yang murah? Oh ada om. Ya, saya ada percaya dan tidak. Katanya orang-orang kita itu orang gila. Nah begitu saya terus ditunjukin. Ya ternyata betul ada orang yang jual garam grosok. Nah, kemudian saya berpikir dong, ternyata orang gila ini sangat bermanfaat sekali untuk saya. Jadi saya ingat sangat histori tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, berarti yang mengikuti petunjuk orang gila itu lebih gila memang. Jadi ya bersyukurlah orang-orang yang mengikuti petunjuk orang gila dan kemudian tidak ikut gila tapi waras itu. Berarti kan selama ini ya itu tadi, artinya kita ini kadang underestimate ya, menganggap orang-orang itu begitu. Nah, ada manfaatnya, betul kata Mas Tris tadi. Ya, tapi saya kalau jadi Mas Tris nggak akan mau ikut orang itu. Tapi Mas Tris ternyata lebih makrifat dari saya itu, lebih hebat, dia tahu, diikuti aja siapa tahu. Ternyata benar itu orang gila itu, benar-benar membenarkan Mas
Kalau orang gila membenarkan orang waras, berarti yang waras ini yang gila sebenarnya gitu. Nah, sehingga kembali lagi ya, ya itu benar. Makanya kita itu underestimate ya, menganggap remeh banyak hal. Ya tadi kalau orang, saya belum tentu mau kalau ditunjukin orang gila itu, lampirmu meneng. Itu mungkin kita. Ternyata benar itu. Jadi banyak hal lah di samping kanan kiri kita itu. Makanya kalau disampaikan disebutkan wa ma khalaqnas sama awal ardo wa ma bainahuma batilan ya. Jadi wa ma bainahuma itu apa yang ada di antara keduanya. Berarti di antara langit dan bumi ini. Sementara langit itu tidak ada batasnya itu. Bisa sampai galaksi entah di mana itu. Nah, sementara wa ma bainahuma juga ma fil ard juga di bumi ini, wih, menurut saya kok belum ada 1% yang benar-benar diketahui manusia manfaatnya. Belum 1%. Saya sering kali misalnya kayak di Lombok gitu ya, melihat gunung Lombok yang begitu kokoh mengelilingi desa Sembalun itu saya berpikir itu loh manfaatnya apa? Nggak mungkin nggak manfaat itu. Kenapa gunung di Lombok yang seperti itu dibikin model seperti itu? Kenapa yang di Bromo dipakai model seperti itu? Kenapa yang Semeru dan Merapi dipakai seperti itu? Itu ada apa gitu? Kenapa Eropa dipakai model salju sementara di sini model hujan biasa? Itu pasti ada manfaatnya. Bahkan gurun yang paling gersang seperti itu ya ada manfaatnya. Kita aja yang bodoh. Makanya Allah berfirman, "Wa ma utitu minal ilmi illa qali." Dan tidaklah aku berikan ilmu kepada kalian itu hanya kecuali sedikit sekali, sedikit sekali. Nah, cuma kita aja yang sombong gitu, melete itu. Iya toh? Bisa ngotak-ngotik motor gitu aja, ngasih tambahan aksesori gitu aja udah jalannya miring. Bisa jual mobil gitu aja udah hois gaya nih. Punya toko 1 2 gitu aja. Kamu tuh lo tahu apa menuso ini itu gitu loh. Iya, kita jadi guru SMA gitu aja udah woi gayane kayak aduh. Ya saya barang ini bisa baca Quran dikit aja udah biayanya minta dipanggil ustadz. Ini kita ini benar-benar sombong. Makanya yang paling benar itu apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana. Kami ini tidak punya ilmu apa-apa ya Allah, illa ma 'allamtana, kecuali apa ilmu yang Kau berikan kepada kami, yang Kau ajarkan kepada kami. Jadi nggak tahu apa-apa. Kita ini sedikit sekali. Saya jangankan cara nyuntik orang, ya, cara merban orang. Saya cara betulin rantai aja motor nggak bisa kok, nggak bisa saya. Saya pernah ikut coba nata bata itu loh, batu bata kalau buat bangunan. Nata batu bata itu dua tataan gitu aja udah penceng nggak karuan kok Pak Budi, nggak bisa saya, nggak bisa. Jadi terbatas sekali ilmu kita itu, makanya kita saling membutuhkan itu karena itu. Betul ya. Monggo ada lagi tanggapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus mau tanya, kalau anak muda kan biasanya sekarang lagi hit akan kata-kata insecure, nggak percaya diri gitu Gus. Cara kita menangani kalau ada teman semuanya yang bilang, aduh aku insecure sama gini, padahal kita kan diciptakan seperti kata Gus tadi banyak manfaatnya. Gimana Gus cara biar kita tuh nggak ikut-ikutan sama anak-anak yang seperti itu gitu loh Gus? Iya. Insecure itu potong kuku itu ya. Oh itu manicure ya. Ya. Jadi itu saya nih. Jadi kita ini nggak pede, kita ini terpengaruh orang ya karena kita nggak mensyukuri apa yang Allah berikan sama kita. Pede aja kenapa? Makanya jangan mengikuti kriteria keren, kriteria jangan mengikuti. Saya selalu motivasi anak-anak muda kayak gitu. Bahkan bukan hanya anak-anak muda, anak-anak tua pun begitu. Selama ini anak-anak tua itu kan dianggap hebat kalau rumahnya itu mewah, kalau mobilnya banyak. Nah itu kan anak-anak tua yang keliru, yang nggak keren.
Karena mereka tidak memakai standar keren ala Rasulullah. Coba kalau memakai standar keren ala Rasulullah, siapa standar keren ala Rasulullah? Yang sujudnya paling panjang, yang hidupnya paling manfaat untuk orang lain, yang hatinya paling bersih dan paling rendah hati. Bukan orang yang paling banyak saldonya di 00 saldo rekeningnya, bukan. Nah ini anak-anak tua itu juga gitu, merasa insecure, ya toh. Kalau di sosialita, kalau nggak pakai baju yang bermerek, kalau lagi kondangan lalu hanya pakai mobil Cherry atau mobil Luxio, merasa insecure karena di sampingnya ada Innova Reborn, karena di sampingnya ada Lamborghini Aventador. Itu, nah anak muda juga begitu, merasa insecure kalau lagi nggak pakai HP yang merek Samsung Note As Plus, gitu kan. Kalau nggak pakai iPhone 11, merasa insecure. Ngapain? Gimana caranya sekarang balik agar mereka yang merasa insecure di hadapan kita? Gimana caranya? Sampean selalulah merasa bahwa keren itu adalah ketika kita bertakwa kepada Allah. Dengan saman bertakwa, ingat ini, saman nggak akan silau oleh mereka. Jadi mereka ketika misalnya menunjukkan hartanya, saman itu ndak noleh belas itu loh. Akhirnya kan merasa insecure mereka. Loh ini udah orang tak sombongi kok nggak merasa minder, ini gimana ini? Lalu saya lah gagal sombong. Itu loh. Orang ini sudah tak ajak ke rumahku, tak tunjukkan perabot mewahku kok nggak toleh blas gini tapi santai. Ini sebenarnya orang gitu lah. Sampean kalau diajak ini orang-orang anak-anak tua ini, kalau diajak ke rumahnya orang yang mewah gitu, sambil megang-megang sofanya, toleh desa, makanya mereka kemudian merasa makin sombong. Coba kalau zaman ke sana terus santai aja, nggak terpicut sama sekali, gagal mereka mau sombong. Akhirnya mereka yang merasa insecure. Makanya ciptakan standar keren menurut kita sendiri. Anak-anak muda, jangan bicara tentang kecantikan maupun ketampanan, karena itu relatif gitu loh, relatif. Juga bicara tentang baju, tentang bawaan, gadget segala macam, juga tentang pergaulan. Saya sengaja pakai sarung, pakai bawa tas kresek, gitu, naik pesawat Garuda dengan ini. Orang semua merasa melihat saya santai. Akhirnya mereka yang merasa insecure. Itu, oh ini pasti orang kaya nyamar ini, mesti gitu mereka. Itu. Ya, jadi jangan menganggap ini ya, karena itu sekali lagi pembawaan. Jadi kalau kita ini benar-benar percaya bahwa Allah memang menciptakan manusia itu pasti ada manfaatnya, ya sekarang bagaimana kita itu menjadi orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Maka khairun nas anfa'uhum linnas. Itu sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Saya rasa itu ya kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah meridhai kita. Ada lagi? Oke. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ya. Oke. Jadi memang kalimatnya sama. Orang yang paling tidak rugi itu orang yang mau menerima peringatan. Jadi kenapa saya selalu mengatakan sabar mengingatkan, sadar diingatkan ya. Sabar mengingatkan itu ayatnya jelas dalam surat Al-A'la itu begini. Kalau kita yang sedang mengingatkan ya, kita harus sabar itu kan. Kalimatnya jelas. Fadzakir. Ya toh, fadzakir inna fa'atid dzikra sayadzakaru may yakhsha. Jadi fadzakir, ingatkan saja terus. Ingatkan saja. Inna fa'atid dzikra. Nanti pasti akan bermanfaat untuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran. Adzikra. Jadi ingatkan aja. Sayadzakaru may yakhsha. Dengan berpikir itu mereka akan buat orang-orang yang memang takut kepada Allah itu. Kalau sudah ada jatahnya takut, walaupun dulu itu orang-orang jahat, insya Allah akan sadar.
Itu buat kita yang mengingatkan. Sementara buat kita yang diingatkan, kadang kalau kita diingatkan itu kan kemudian merasa ya lagi-lagi insecure. Jadi kita ketika diingatkan itu seolah-olah menyerang kita. Seolah-olah itu akan membuat kita terjatuh di bawah kita. Seolah-olah itu akan menurunkan citra kita ketika kita ditunjuk kesalahan kita. Itu yang sering membuat kita kemudian merasa menolak peringatan. Karena seolah-olah peringatan itu akan mencoreng kita yang tampak sempurna. Maka gimana caranya? Dalam keseharian, sampean jangan selalu mencoba untuk menampilkan citra sempurna. Gak usah. Supaya apa? Ketika ada orang yang tidak mencitrakan sampean sempurna, biasa aja, karena memang selama ini kita tidak mencitrakan sempurna. Dengan cara apa? Seringlah sampean mengatakan, saya ini banyak salah loh dulu, saya ini banyak dosa. Supaya apa? Ketika kemudian kita diperingatkan dulur kita, saudara kita, bahwa kita memang salah, keliru, itu akan membawa kita pada titik di mana kita sejak awal memang sudah mengakui. Sehingga kita tidak merasa bahwa kita dicoreng, karena memang selama ini kita tercoreng sudah. Itu. Tapi kalau selama ini kita mencitrakan diri itu seolah orang yang suci, orang yang tidak pernah salah, orang yang baik gitu, maka nanti ketika ada peringatan, kita itu kemudian, wah ini nyerang aku ini, nanti ceritaku jelek gitu. Maka sampean jadi ketua apa, jadi pemimpin apa, nggak usah lah merasa begini, saya itu aslinya begini loh, nggak usah. Karena seperti yang dibilang oleh Ali bin Abi Thalib itu, ya kamu itu nggak usah nerangkan apapun kepada orang lain tentang dirimu. Karena orang yang benci kamu tidak akan percaya kamu, dan orang yang mencintai kamu tidak akan butuh itu gitu. Artinya apa? Kita itu selalulah tampil apa adanya saja. Jadi itu pelajaran bagaimana cara agar kita itu mau menerima peringatan dengan di awal itu. Jadi selalulah berusaha untuk tampil apa adanya, tidak terlalu tampil mencitrakan begini. Yang kedua, kita harus menyadari itu tadi yang ajaran Pak Guru itu, agar kita siap diremehkan itu ya kan? Bahwa kita ini dari air mani, bahwa kita ini banyak dosa, bahwa kita isi perut kita itu hanyalah kotoran yang tidak karuan ya kan? Bahwa kita ini sebentar lagi akan masuk kuburan, orang kita akan dimakan cacing aja kok nggak mau diingatkan gitu kan? Bahwa kita memang membutuhkan orang lain. Jadi saya rasa itu Pak Mas Ayu, jadi bagaimana cara agar kita mau diingat, karena saya sering begitu juga ya, tapi belajar ya, apalagi orang-orang kayak saya gitu kan, orangnya sombong banget itu, jadi sulit sekali untuk diingatkan. Nah kemudian hindari hal-hal yang membuat kita itu merasa sombong, hal-hal yang sifatnya tahta, harta, kemudian kasta, itu yang buat kita kadang merasa nggak pantas kalau ada orang mengingatkan kita. Makanya kalau sampean sedang berharta, bertahta dan berkasta, keep calm ya, tetap staying down, tetap selalu ada di bawah, membumilah ya, down to the earth, harus tetap membumi. Supaya apa? Supaya kita kalau ada peringatan itu. Dan yang terakhir ada ungdur maqal wala tangdur mangkol. Lihatlah atau dengarlah lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Jadi kalau kita diingatkan itu seringkali kalau nggak mau diingatkan sama orang yang lebih rendah daripada kita, lebih muda dari kita, lebih miskin dari kita, lebih bodoh dari kita, itu biasanya kita merasa nggak mau. Nah, jangan lihat itunya. Meskipun kita diingatkan oleh Arsha misalnya yang kecil, tapi ternyata benar, Pak kalau di selama itu nggak boleh makan tangan kanan, padahal tangan kiri gitu kan. Padahal saat itu kita sedang di depan orang gitu kan, malu kadang, diam kamu. Nah gitu. Nah hal-hal seperti ini karena kita merasa lebih. Nah ayo kita hilangkan perasaan lebih. Oke. Saya rasa itu yang bisa kita pelajari pada pagi ini. Semoga bermanfaat faedah. Allah meridhai kita. Allahumma sholli wa sallim barik ala Muhammad. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin sunnata. Rabbana amana faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Rabbana waj'alna muslimina laka wa qurrata a'yun wa qurrata a'yun nasikana tawalina Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata Allahumma da'fa'na al-bala wa qad hasina min al-jinni wa syaitan waj'alna muslimina laka wa qurrata a'yun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Rabbana afrigh lana sabra wa sabita wa Rabbana taqabbal du'a subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.